Episode 111, dengan judul Pengejaran. 400 lebih anggota Sekte Api Baja datang ke tempat turnamen berada, mengejutkan semua orang yang ada di sana termasuk pihak Feng Xian dan lainnya. Mohon Yang Mulia dan lainnya tidak berasumsi salah mengenai hal ini. Jiao Piao buru-buru memberikan penjelasan. Sudah beberapa hari kemarin kami telah curiga terhadap peserta bernama Liu Yuan ini. Aku mengumpulkan anggota sekteku sebelum penyergapan dan juga menyuruh muridku Fu Sui untuk menghancurkan topengnya agar bisa menguak identitas sebenarnya. Pasukan sekteku ini dibentuk agar pemuda yang membawa artefak itu tidak kabur. Mohon, yang lain tidak salah paham. Fu Sui mengerutkan dahi. Ia sama sekali tidak diberi instruksi seperti yang Jiao Piao katakan. Fu Sui secara murni tidak sengaja menghancurkan topeng Liu Yuan. Jiao Piao tersenyum meyakinkan lalu menoleh pada Feng Xian. Yang Mulia, izinkan pasukanku untuk mengejar pemuda itu, bagaimanapun juga kita tidak bisa membiarkan pergi dengan artefaknya. Feng Xian menyipitkan mata. Jika keadaannya memungkinkan mungkin dirinya sudah curiga terhadap Jiao Piao ini, tua bangka itu jelas terlihat sedang merencanakan siasat tertentu tetapi karena Feng Xian mengetahui benar apa yang dikatakan Jiao Piao tidak salah untuk tak membiarkan Liu Yuan pergi begitu saja, akhirnya kaisar tersebut memberikan izin pengejaran pada mereka. Artefak misterius terlalu berharga untuk diabaikan. Dari sudut pandang Feng Xian sebagai kaisar, artefak tersebut harus berada di tangan yang tepat atau sekte aliran hitam akan merebutnya dan membuat mereka jadi semakin kuat. Jiao Piao tersenyum lebar, ia kemudian memberi instruksi pada salah tetuanya yang paling sepuh. Tetua tertinggi, apapun caranya kau harus mendapatkan artefak misterius itu. Aku mengerti Patriark, biarkan misi ini aku yang mengurusnya. Tanpa menunggu waktu, tetua tertinggi bersama pasukan yang dibawanya pergi meninggalkan lokasi turnamen. Xiao Lang merapatkan giginya. Kau pikir aku diam saja mendengar rencanamu? Jangan bermimpi. Xiao Lang berniat menghadang anggota Sekte Baja Api itu namun Jiao Piao langsung menahannya. Saudara Xiao, aku tidak bisa membiarkan kau pergi menghalangi sekteku. Jiao Piao sudah menyelimuti tubuhnya dengan api ungu, bersiap untuk bertarung. Kau pikir bisa menang melawanku? Tentu saja tidak, tapi hanya menahan. Langkahmu bukanlah sesuatu yang sulit. Jiao Piao tidak sendiri, dia memberi isyarat pada beberapa perwakilan sekte dan klan agar ikut menghadang Xiao Lang juga. Setiap perwakilan itu memiliki kekuatan di ranah alam kaisar. Gong Lian sudah lebih dulu dicegah oleh Niu Sashuang meski perempuan itu tidak berniat mengejar Liu Yuan. Sashuang, seharusnya Anda membuka mata lebar-lebar untuk memihak pada siapa. Tua bangka Piao itu hanya mementingkan dirinya sendiri, ia hanya ingin memiliki artefak tersebut untuk pihaknya seorang. Gong Lian menggelengkan kepalanya pelan. Aku tidak mengerti Nona Gong. Bukankah kau yang egois di sini? Niu Sashuang tersenyum sinis. Mementingkan hubungan keluargamu dibandingkan aliansi, jika artefak itu jatuh pada aliran hitam, dunia persilatan bisa dalam bahaya. Gong Lian menarik pedang pusakanya. Aku sungguh tertarik pada aliansi itu, tapi di situasi sekarang, aku mendukung penuh keputusan dia. Gong Lian melirik Xiao Lang. Ibu. Gong Yuyin mematung di tempatnya. Sama seperti yang lain, gadis bertopeng itu sama tidak menyangka situasi akan kacau seperti ini hingga para jagoan saling berselisih. Liu Gege, Shou Rou di sisi lain memikirkan hal yang berbeda. Jika saja Xiao Lang tidak memberi instruksi diam-diam agar dirinya tidak ikut campur, mungkin gadis itu sudah pergi menyusul Liu Yuan sekarang. Liu Yuan menoleh ke belakang hanya untuk melihat ratusan kultivator sedang mengejarnya. Liu Yuan menggelengkan kepalanya pelan sambil menghela nafas. Mereka benar-benar melakukan segala cara untuk mendapatkan artefak ini.
Liu Yuan memusatkan Gi ke kakinya sebelum berlari dengan kecepatan penuh. Ia menggunakan ilmu meringankan tubuhnya agar bisa lolos dari mereka. Bagaimana dia bisa bergerak secepat ini? Tetua tertinggi Sekte Api Baja terkejut melihat kecepatan Liu Yuan yang tiba-tiba meningkat secara signifikan. Tetua tertinggi menyuruh bawahannya yang lain agar mempercepat langkah mereka. Jika terus dibiarkan seperti ini, Liu Yuan bisa lolos. Dalam waktu beberapa menit, Liu Yuan sudah keluar dari perbatasan ibu kota. Ia tidak berhenti melainkan terus berlari. Dalam pelariannya, Liu Yuan sesekali menoleh ke belakang untuk melihat kelompok tersebut masih mengejarnya. Liu Yuan berdecak pelan, firasatnya mengatakan bahwa situasi ini akan berlangsung lama untuknya. Jika tidak ada alam kaisar di kelompok tersebut, Liu Yuan tidak akan berpikir untuk lari dari mereka. Meski sudah bertambah kuat beberapa hari belakangan ini, ia belum cukup mampu untuk mengalahkan kultivator di ranah alam kaisar. Liu Yuan tidak punya pilihan lain selain terus bergerak. Dengan kecepatannya, kelompok itu tidak bisa menyusul apalagi menangkapnya. Apa dia benar semudah yang dikatakan? Tetua tertinggi merapatkan giginya dengan kesal, sadar rencananya untuk mengejar Liu Yuan ternyata sulit direalisasikan. Benar tetua, informasi dari panitia turnamen mengatakan bahwa pemuda itu bahkan masih berusia 13 tahun. Tidak mungkin. Kecepatannya sudah setinggi ini hingga menyamai diriku yang berada di ranah alam kaisar. Tetua tertinggi tampak tidak terima. Tetua tertinggi sudah menggenapkan seluruh kemampuannya agar bisa menandingi kecepatan Liu Yuan sementara bawahannya yang cenderung lebih lemah darinya harus bersusah payah agar bisa menjejali langkah kakinya. Kurasa cukup wajar tetua, pemuda itu cukup misterius terlepas dia mempunyai mata bulan seperti klan Wuming. Bawahan itu juga menerangkan tentang Liu Yuan yang sebelumnya bisa menghabisi kelompok kuil racun abadi seorang diri. Tertua tertinggi mengangguk pelan, ia sudah mendengar cerita tersebut dan dirinya terkejut ketika mendengarnya. Pertama kali, Liu Yuan tidak hanya membunuh ratusan anggota kuil racun abadi sendirian tetapi juga berhasil membunuh 3 tetua sekte itu yang berada di ranah alam nirvana. Tetua tertinggi tidak yakin bisa melakukan hal yang sama meski saat ini ia berada di alam kaisar. Satu hal yang pasti kalau dirinya bisa melakukannya, ia akan mengalami luka yang cukup serius sesudah itu. Aku belum pernah mendengar ada anggota klan Wuming yang seberbakat dirinya. Kami menduga bahwa sebenarnya pemuda bernama Liu Yuan ini bukan berasal dari klan Wuming, tetua. Jika benar kenapa dia tidak menggunakan marga klannya sejak awal. Tapi bagaimana dengan mata bulan yang ia miliki, tidak ada orang yang lahir dengan mata ungu itu kecuali dirinya berasal dari klan Wuming. Masalah ini, bawahan itu menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Lupakan saja, kita fokus mengejar pemuda itu lebih dulu. Ilmu meringankan tubuhnya memang tinggi tetapi aku yakin dia tidak bisa berlari secepat itu dalam waktu yang lama. Tetua tertinggi harus akui kecepatan Liu Yuan benar-benar mengejutkannya sampai ia sendiri tidak bisa menyusulnya namun jika itu soal stamina dan jumlah Gi yang dimiliki, tetua tertinggi cukup percaya diri pada kemampuannya. Setiap kultivator yang sudah mencapai alam kaisar umumnya memiliki 1000 benang Gi. Tetua tertinggi yakin Liu Yuan tidak memiliki Gi sebanyak itu apalagi di usia yang begitu muda. Sayangnya dugaan tetua tertinggi jauh meleset, dengan kekuatannya yang sekarang, Liu Yuan bisa berlari seperti ini sampai beberapa jam ke depan. Episode 112, dengan judul Api Hitam. Sampai kapan dia terus berlari? Tetua tertinggi tidak henti-hentinya menggerutu dan mengumpat, sudah hampir 7 jam dirinya mengejar Liu Yuan namun tidak ada tanda-tanda bagi pemuda itu untuk berhenti. Tetua tertinggi kini yang tersisa mengejar Liu Yuan sementara bawahannya yang lain sudah tertinggal jauh karena Gi mereka telah habis akibat mengikuti pemuda tersebut tanpa henti.
Sudah ratusan kilometer dirinya bergerak dari ibu kota, tetua tertinggi tidak menyangka ia harus bergerak sejauh ini hanya untuk mengejar seorang remaja. Belasan tahun, tetua tertinggi menghitung jumlah Gi yang dimilikinya sekarang. Sesudah berlari beberapa jam menggunakan ilmu meringankan tubuh, Gi yang tersisa hanya berkisar 154 lagi. Tetua tertinggi tidak bisa menyusul kecepatan Liu Yuan. Yang bisa ia harapkan saat ini adalah pemuda itu segera berhenti dari pelariannya. Di sisi yang berbeda Liu Yuan sebenarnya tidak dalam posisi yang baik, nafasnya tidak beraturan dan keringat telah membanjiri punggungnya. Dia benar-benar keras kepala. Liu Yuan mengatur nafasnya yang memburu, sama dengan tetua tertinggi, Gi yang dimilikinya juga sudah tidak banyak lagi. Liu Yuan tidak mengetahui ia berada di mana sekarang, ia hanya bergerak tanpa tujuan karena pikirannya terlalu berfokus untuk kabur. Yang Liu Yuan ketahui hanya satu yaitu dirinya sedang bergerak ke sebuah gunung yang memiliki hutan lebat dan rindang. Liu Yuan terus bergerak saat tiba-tiba langkahnya harus terhenti oleh sesuatu di depannya. Akhirnya, kau berhenti juga bocah. Tetua tertinggi tidak menyembunyikan kemarahannya. Melihat Liu Yuan tidak bisa lari lagi, ia tersenyum dengan puas. Liu Yuan menghela nafas pelan, dia berhenti tepat di atas tebing air terjun yang sangat tinggi. Air dari air terjun itu tercurah ke sebuah lembah yang berkabut tebal serta berwarna keunguan di bawahnya. Liu Yuan tidak bisa melihat ujung air terjun tersebut apalagi mendengar suara airnya yang jatuh, menunjukkan begitu dalamnya lembah tersebut. Kau tidak bisa lari lagi sekarang bocah. Lembah yang berada di bawahmu bernama Lembah Kematian. Tempat paling berbahaya di kekaisaran ini, tetua tertinggi menyeringai lebar lalu mengulurkan tangannya. Berikan artefak itu maka akan kubiarkan kau hidup. Selama ini belum ada yang pernah hidup ketika jatuh ke lembah kematian. Liu Yuan menyipitkan matanya. Ia bisa melihat kabut ungu yang mengambang di sekitar lembah itu merupakan kabut beracun. Menghirupnya bisa menyebabkan kelumpuhan bahkan kematian. Liu Yuan anehnya tidak ketakutan menyaksikan lembah di bawahnya yang sebenarnya terlihat menyeramkan. Pemuda itu justru tersenyum lebar seolah mendapatkan ide cemerlang. Liu Yuan lalu membalikkan badan, menghadap tetua tertinggi tersebut. Kau mau artefak ini bukan? Liu Yuan mengeluarkan artefak di cincin ruang lalu memainkan di tangannya. Kau bilang akan membiarkanku hidup jika menyerahkannya padamu tapi kenapa kau masih memancarkan nafsu membunuh? Liu tersenyum penuh makna. Meski berusaha disembunyikan, Liu Yuan nyatanya dapat merasakan nafsu membunuh tetua sekte itu terhadapnya. Tetua tertinggi tidak membantah Liu Yuan bisa melihat siasatnya karena memang dirinya akan membunuh Liu Yuan jika situasinya memungkinkan. Seluruh tubuh tetua tertinggi tiba-tiba diselimuti oleh api ungu, ia tidak berniat lagi berbicara dengan Liu Yuan lebih jauh. Liu Yuan tersenyum tipis menyaksikan hal tersebut. Sepertinya kau sangat percaya diri terhadap perubahan jenis apimu. Tidak ada yang tidak bisa dibakar oleh teknik api jiwa, kau akan mati dengan penuh kesakitan sebelum menghembuskan nafas terakhir. Kalau begitu bagaimana kalau kita bertanding, api siapa di antara kita yang akan menang? Liu Yuan menyimpan kembali artefak itu lalu mengeluarkan pedang matahari di salah satu tangannya. Di tangan yang lain, Liu Yuan menciptakan sebuah api yang berwarna hitam. Jantung tetua tertinggi berhenti sesaat, ia terkejut saat melihat api hitam tersebut. Tidak mungkin. Kau, bagaimana? Bagaimana kau bisa melakukannya? Tetua tertinggi terbata-bata, ia sulit percaya dengan apa yang dilihat, wajahnya pucat dan dipenuhi ketakutan. Kupikir tidak ada orang yang mengetahui tentang api hitam ini, ternyata beberapa orang di dunia ini masih ada yang mengenalnya. Liu Yuan tertawa kecil. Tetua tertinggi masih terpaku, ia pernah mendengar api hitam dari Jiao Piao, patriark sektenya.
Dikatakan bahwa elemen api memiliki beberapa tingkatan tergantung suhu panasnya, dimulai dari api kuning atau merah yang berada di level bawah hingga yang paling tinggi yaitu api berwarna putih. Api berwarna ungu berada di tengah-tengah tingkatan tersebut sementara untuk api hitam, api itu hanya pernah terdengar namanya sebagai api legenda dari neraka. Sejak diberitahu kepadanya, tetua tertinggi tidak percaya ada api yang bisa memancarkan kegelapan namun kini di depan matanya, ia harus mengakui bahwa api hitam tersebut memang ada. Liu Yuan tidak menunggu tetua tertinggi pulih dari keterkejutannya. Ia mendekatkan pedang matahari ke atas api hitam tersebut, seperti membakarnya. Api kegelapan itu kemudian menyelimuti mata pedang Liu Yuan. Dengan pedang api di tangan, tanpa basa-basi Liu Yuan langsung bergerak mendekati tetua tertinggi itu lalu mengayunkan pedangnya. Sebelumnya Liu Yuan tidak yakin bisa menandingi kultivator di tingkatan alam kaisar namun akan berbeda cerita jika tetua tertinggi itu sudah kehabisan banyak gi. Tetua tertinggi tidak berani menahan ayunan pedang Liu Yuan karena api hitam tersebut. Instingnya mengatakan bahwa api itu bisa langsung membunuhnya andai mengenai kulitnya. Gerakan pedang Liu Yuan seperti ular yang meliuk, kecepatan ayunannya terus meningkat seiring waktu. Tetua tertinggi terus menghindar, sejenak ia merasa familiar dengan gerakan pedang Liu Yuan yang tidak terasa asing baginya. Tetua tertinggi jadi terkejut ketika menyadarinya. Teknik ini, Kau menggunakan teknik pedang 5 warna. Tetua tertinggi tidak henti-hentinya terkejut. Teknik pedang 5 warna berasal dari sekte pilar pedang kebenaran. Tetua tertinggi tidak memahami bagaimana Liu Yuan bisa menggunakannya. Jika tidak ada api hitam yang kini membungkus pedang Liu Yuan, mungkin mata pedang pemuda itu sudah berubah warna seperti pedang Guo Yu di turnamen sebelumnya. Liu Yuan tidak menjawab. Memang di turnamen sebelumnya tanpa sengaja ia berhasil mengingat dan memahami teknik pedang 5 warna saat Guo Yu memainkan teknik tersebut. Dengan pemahamannya yang tinggi soal ilmu berpedang, secara garis besar Liu Yuan mengerti teknik itu dan bisa menggunakannya dengan sempurna dalam sekali percobaan. Liu Yuan mengalirkan gi yang lebih besar ke pusakanya untuk mempercepat tempo serangannya. Gerakan pedang Liu Yuan semakin lincah, membuat tetua tertinggi mulai kesulitan mengikuti gerakan pedangnya. Siapa sebenarnya dirimu? Aku yakin kau bukan berasal dari klan Wuming ataupun dari kekaisaran ini. Tetua tertinggi menyipitkan mata, ia belum pernah mendengar kultivator berbakat seperti Liu Yuan di dunia persilatan selama ini. Liu Yuan tetap diam. Ia tengah fokus pada permainan pedangnya. Kecepatan pedang Liu Yuan semakin meningkat, tidak membutuhkan waktu lama hingga salah satu ayunannya akhirnya berhasil menggores telapak tangan tetua sekte tersebut. Episode 113, dengan judul Lembah Kematian. Satu goresan sudah cukup membuat tetua tertinggi mendesah kesakitan. Dengan panik ia langsung mengambil jarak dari Liu Yuan sementara di sisi yang sama, Liu Yuan juga ikut bergerak mundur. Liu Yuan tidak memberikan serangan susulan karena tiba-tiba pemuda itu langsung muntah darah hitam dari mulutnya. Wajah Liu Yuan tampak pucat serta terlihat seperti menahan rasa sakit yang hebat dari tubuhnya. Liu Yuan mengalami efek samping karena menggunakan teknik api hitam tersebut. Ini lebih menyakitkan dari yang aku duga. Liu Yuan mengusap sudut bibirnya yang berdarah dengan punggung tangan. Ia sudah mengetahui tentang apa yang akan terjadi pada tubuhnya ketika menggunakan teknik api hitam namun tidak menyangka akan sesakit ini. Liu Yuan jatuh berlutut dengan pedang sebagai tumpuan badannya, tubuhnya bergetar hebat serta sulit digerakkan. Oi yang dimiliki Liu Yuan terkuras banyak sesudah menggunakan teknik pedang 5 warna dan mengeluarkan teknik api hitam secara bersamaan. Liu Yuan melirik api hitam yang masih berkobar di mata pedangnya. Ia berusaha menyerap api hitam tersebut dengan kemampuan pedang matahari yang dapat
menyerap Gi namun cara itu tidak berhasil. Sudah kuduga, api hitam terlalu ganas untuk bisa diserap pusaka ini. Liu Yuan menghela nafas. Teknik api hitam bukanlah api sembarangan. Api itu tidak bisa dikendalikan, ganas, serta membakar apapun di sekitarnya tanpa terkecuali. Ketika api hitam dikeluarkan, maka api itu tidak bisa dipadamkan kecuali oleh dua hal. Pertama waktu dan kedua menunggu objek yang dibakar itu habis menjadi abu dan barulah saat itu api hitam akan padam. Liu Yuan kemudian melirik ke arah tetua tertinggi yang kini tengah panik berusaha untuk memadamkan api yang menyala di tangannya. Meski hanya goresan kecil, namun serangan itu cukup untuk membuat api hitam di pedang Liu Yuan berpindah tempat ke tangan tetua tertinggi. Tetua tertinggi mencoba memadamkan api hitam di tangannya dengan segala cara. Ia sudah mengeluarkan air di cincin ruang, mencampurnya dengan api ungu, namun alih-alih mengecil atau menghilang, api hitam itu semakin besar dan mulai membakar sebagian tangannya. Wajah tetua tertinggi dipenuhi kesakitan yang sulit dilukiskan, api hitam tidak terasa panas tetapi ketika ada seseorang menyentuhnya, mereka akan merasakan rasa panas puluhan kali lipat dibandingkan api biasa. Tidak peduli usaha apa yang dilakukan tetua tertinggi untuk memadamkan api hitam tersebut, semua yang dilakukannya terasa sia-sia karena api itu tak kunjung padam malah semakin menyebar. Tetua tertinggi merapatkan giginya, ia mengalirkan Gi ke jari-jari tangan satunya lagi sebelum memotong tangan yang terkena api hitam itu. Suara jeritan seperti kambing yang disembelih terdengar kala tetua tertinggi memotong tangannya sendiri. Sambil menahan rasa sakit, tetua tertinggi buru-buru menghentikan pendarahan dari tangannya yang sudah terpotong. Liu Yuan tersenyum tipis, tetua sekte itu pastinya mengetahui jelas bagaimana keadaannya. Karena api hitam tak bisa dipadamkan kecuali targetnya telah hangus jadi debu, maka satu-satunya caranya agar selamat dari api itu adalah dengan menghilangkan bagian tangannya yang terbakar. Kau, akan kubakar kau menjadi debu. Mata tetua tertinggi memerah seperti ingin melahap Liu Yuan hidup-hidup di detik itu juga. Liu Yuan tersenyum mengejek, ia perlahan bangkit, rasa sakit akibat efek samping tekniknya memang mulai mereda meski ia masih sulit menggerakkan badannya. Liu Yuan melirik pedang matahari yang mulai meleleh, ia menghela nafas panjang sebelum membuang pedang tersebut ke sembarang arah. Biarpun merupakan pusaka tingkat nirvana, nyatanya api hitam terlalu mengerikan hingga membuat sebuah pusaka bisa hangus. Alis Liu Yuan tiba-tiba terangkat diikuti. Pandangannya tertuju ke satu arah, tetua tertinggi juga menyadari suara tersebut. Matanya menyipit ke arah yang sama. Tetua tertinggi, kami datang untuk membantumu. Suara itu berasal dari kelompok sekte api baja yang sebelumnya tertinggal. Sesudah memulihkan sebagian ginya, mereka langsung menyusul tetua tertinggi yang sudah pergi lebih dulu. Kemana saja kalian? Aku sendirian di sini menghadapi pemuda sialan itu. Tetua tertinggi melampiaskan kemarahannya kepada bawahannya. Para anggota sekte itu terkejut ketika menemukan tangan tetua tertinggi tinggal tersisa satu. Mereka juga baru menyadari ada api hitam yang berkobar di sekitaran sana. Api hitam. Anggota sekte api baja kaget kala menyaksikan api tersebut. Tunda dulu reaksi kalian, tetua tertinggi. Berdecak pelan. Sekarang bantu aku untuk bunuh anak remaja itu. Seru tetua tertinggi dengan menggebu-gebu. Baik tetua, bocah, sekarang kau tidak punya pilihan lagi. Berikan artefak itu padaku maka akan kuberikan kematian yang mudah untukmu atau kalau tidak, aku akan menyiksamu sampai berharap kau ingin mati. Perhatian tetua tertinggi kembali ke arah Liu Yuan. Artefak ini, kau bisa mengambilnya. Liu Yuan mengeluarkan artefak itu lagi, namun secara perlahan dirinya melangkah mundur sampai tiba di tepi tebing air terjun. Kau, apa yang akan kau lakukan? Tetua
tertinggi melotot. Liu Yuan menyeringai lebar lalu melemparkan artefak itu ke belakang, tepat ke arah lembah kematian yang berada di bawahnya. Secara perlahan, artefak itu mulai jatuh ke bawah. Tetua tertinggi hampir muntah darah. Melihatnya, kau berani. Daripada memikirkan artefak itu sebaiknya kalian pikirkan diriku. Seringai Liu Yuan berubah menjadi senyuman yang dingin, matanya juga berubah warna keunguan. Jika aku bertahan hidup setelah semua ini, maka sekte kalian bisa dalam keadaan terancam. Tetua tertinggi menyadari rencana Liu Yuan. Dengan cepat ia bergerak mendekati pemuda itu namun usahanya cukup terlambat karena Liu Yuan memerlukan satu gerakan untuk melakukannya. Liu Yuan melangkah ke belakang tetapi kali ini kakinya tidak lagi menapak ke tanah melainkan hanya udara. Tubuh Liu Yuan sudah berada di atas ke lembah kematian tersebut, perlahan tapi pasti tubuhnya mulai jatuh ke bawah. Sial! Tetua tertinggi yang gagal menghentikan Liu Yuan hanya bisa mengumpat kesal sementara untuk para bawahannya, mereka terlalu terkejut dengan tindakan Liu Yuan yang tiba-tiba. Para anggota sekte itu kemudian buru-buru ke tepi tebing air terjun itu, mereka melihat ke bawah namun tidak menemukan Liu Yuan. Pemuda tersebut sudah menghilang di telan kabut beracun yang ada di lembah kematian. Apa dia gila? Memilih melompat bawah. Anak itu benar-benar telah kehilangan otaknya. Bagaimana bisa dia memilih mati? Daripada memberikan artefaknya. Para anggota sekte itu saling berdiskusi. Mereka jelas tidak menduga Liu Yuan akan menjatuhkan dirinya ke lembah kematian. Diam kalian semua. Gara-gara kalian anak muda itu jadi berhasil lolos. Entah ada hubungannya atau tidak. Tetua tertinggi hanya bisa memarahi bawahannya untuk melampiaskan emosinya yang sudah meluap-luap. Para anggota sekte itu saling pandang, mereka sebenarnya kebingungan bagaimana tetua mereka bisa terluka hingga kehilangan satu tangan ketika berhadapan dengan seseorang di generasi muda. Mengingat tetua tertinggi berada di ranah alam kaisar, seharusnya sangat sulit bagi ia dilukai. Tetua tidak perlu khawatir. Anak muda itu pasti akan mati jika terjun ke lembah kematian. Salah satu dari mereka mencoba menjelaskan. Sebelumnya aku juga akan berpikir hal yang sama kalau belum bertarung dengannya langsung namun anak muda itu sangat berbeda. Dia terlalu misterius dan punya banyak rahasia. Nafas tetua tertinggi memburu. Tetua, jangan bilang api hitam itu berasal dari... Ya, anak muda itu bisa mengeluarkan api hitam dari tangannya, teknik elemen api yang lebih tinggi dari api sekte kita. Wajah tetua tertinggi berubah dan kali ini menunjukkan kecemasan. Aku khawatir dia terjun ke lembah kematian bukan untuk bunuh diri melainkan agar bisa lolos dari kita. Jika anak muda itu masih hidup setelah ini, maka sekte api baja bisa dalam bahaya. Tetua tertinggi mengepalkan tangannya keras. Tapi tetua, bukankah tidak ada yang pernah berhasil hidup dari lembah ini? Aku ragu meyakininya. Tetua tertinggi menggeleng pelan. Anak muda itu sangat misterius, bisa saja dia mempunyai cara untuk selamat dari lembah kematian. Ini satu hal yang bisa tetua tertinggi pastikan. Liu Yuan jatuh ke lembah kematian dalam keadaan tersenyum alih-alih ketakutan. Tetua tertinggi yakin tidak ada orang yang bereaksi sama ketika berhadapan dengan kematian seperti itu. Kalau anak muda itu berhasil selamat maka sekte api baja akan. Tetua tertinggi tidak sanggup membayangkan nasib sektenya andai Liu Yuan masih hidup setelah kejadian ini. Episode 114 dengan judul Lembah Kematian. Tubuh Liu Yuan terus jatuh ke bawah. Ia menarik udara yang dalam sebelum menahan nafasnya kala dirinya memasuki kabut beracun di lembah kematian tersebut. Liu Yuan sempat mengambil artefak yang sebelumnya ia lemparkan juga. Artefak itu masih melayang di udara. Liu Yuan menangkapnya lalu memindahkannya ke dalam cincin ruang. Masih dalam keadaan jatuh,
Liu Yuan tidak bisa melihat apapun karena tebalnya kabut beracun tersebut. Liu Yuan sadar begitu tingginya tebing air terjun ini, andai ia mendarat nanti maka kemungkinan besar dirinya akan langsung mati. Belum lagi kabut ungu di sekitarnya sangat berbahaya andai terhirup, Liu Yuan sekalipun tidak akan selamat dari racunnya, jadi wajar saja tetua tertinggi sempat mengatakan bahwa tidak seorang pun bisa selamat andai masuk ke lembah ini. Hanya saja Liu Yuan mempunyai cara berbeda, ia mempunyai jurus pertahanan tingkat tinggi yang membuatnya bisa selamat di situasi yang membahayakan ini. Aku akan tertidur lama menggunakan teknik ini, tapi dalam keadaan sekarang aku tidak punya banyak pilihan. Tangan Liu Yuan mulai bergerak membentuk sebuah segel tangan. Sesudah gerakannya berhenti, tiba-tiba muncul serpihan kristal di kulit pemuda itu. Kristal itu dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Liu Yuan. Dalam waktu beberapa detik kristalnya membungkus tubuhnya dengan bentukan bola kristal yang sangat besar dengan tubuh Liu Yuan berada di dalamnya. Liu Yuan menggunakan teknik perisai. Pelindung terkuat yang dirinya miliki, di dunianya sekalipun, pelindung kristal ini tidak bisa ditembus oleh apapun. Ketika tubuh Liu Yuan tiba di ujung air terjun tersebut, kristal pelindungnya melindungi tubuh Liu Yuan dari benturan keras. Tidak ada retakan yang terjadi dari bola kristal itu, menunjukkan bahwa kristal pelindung tersebut sangat kokoh, padahal sebelumnya meski mendarat di air, Liu Yuan tetap akan terluka mengingat ketinggian tebing air terjun tersebut sangat tinggi hingga untuk mencapai dasarnya membutuhkan waktu 1 menit lamanya. Secara perlahan, tubuh Liu Yuan mulai terbawa oleh arus air terjun yang ternyata menuju ke sebuah sungai besar di lembah itu. Meski besar dan terbuat dari kristal, nyatanya bola kristal itu sangat ringan, hingga bisa mengambang di air. Selain itu, bola kristal pertahanan Liu Yuan mempunyai ilusi yang aktif secara pasif, membuat hewan atau seseorang tidak bisa melihatnya. Biarpun berkabut tebal dan beracun, ternyata di dalam lembah kematian ada hutan serta hewan yang hidup di sana. Binatang yang tinggal di lembah tersebut merupakan hewan khusus yang memiliki kekebalan terhadap racun. Kesadaran Liu Yuan mulai memudar, ia bisa merasakan dirinya terbawa oleh arus sungai. Teknik kristal pelindungnya memang pertahanan tingkat tinggi yang tidak dapat ditembus, namun ada bayaran besar jika seseorang menggunakannya, yaitu Liu Yuan tidak bisa menggerakkan tubuhnya ketika berada di dalam bola kristal tersebut. Selain itu Liu Yuan akan tertidur cukup lama di dalamnya sampai bola kristal itu hancur dengan sendirinya. Liu Yuan pernah menggunakan teknik ini sekali di kehidupan pertama, jadi ia tidak terlalu panik ketika kesadarannya perlahan menghilang. Di detik berikutnya mata Liu Yuan sempurna tertutup, diikuti indera pendengaran, indera peraba, hingga akhirnya ia tidak bisa merasakan apapun lagi di sekitarnya. Yang terakhir Liu Yuan rasakan adalah dirinya terus bergerak mengikuti arus sungai sebelum semuanya perlahan menjadi gelap. 10 bulan berlalu, bola kristal yang membungkus tubuh Liu Yuan akhirnya mengalami retakan. Retakan itu awalnya hanya seukuran sehelai rambut, namun perlahan tapi pasti retakan itu membesar hingga akhirnya hancur berkeping-keping. Liu Yuan membuka matanya bertepatan dengan kristal itu hancur. Yang Liu Yuan rasakan pertama kali adalah dirinya sedang mengambang di atas air dengan tubuh menghadap ke langit. Sudah 10 bulan, ya. Liu Yuan mengetahui bahwa pertahanan kristalnya akan membuatnya tertidur selama 10 bulan, jadi ia langsung mengetahui berapa lama dirinya sudah tak sadarkan diri. Liu Yuan menatap langit biru yang begitu cerah disertai matahari yang sedikit menyilaukan matanya. Ia juga merasakan tubuhnya saat ini sedang terombang-ambing oleh ombak. Mungkinkah ini di lautan? Liu Yuan mengerutkan dahi. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya, namun badannya terasa begitu lemas untuk melakukan itu. Liu Yuan berusaha tetap tenang. Ia memejamkan mata lalu mulai mengumpulkan Qi dengan teknik pernafasannya.
Liu Yuan mengumpulkan Qi selama beberapa menit sebelum kemudian ia alirkan ke seluruh tubuhnya. Barulah sesudahnya pemuda itu bisa menggerakkan tubuhnya kembali. Dengan mengalirkan Qi ke kakinya, Liu Yuan bisa berdiri di atas air. Barulah saat itu pemuda tersebut bisa melihat sekelilingnya. Liu Yuan menghela nafas cukup panjang ketika di sekitarnya hanya ada hamparan air sejauh mata memandang. Sepertinya saat dirinya terbawa arus sungai, tanpa sengaja dirinya ikut terbawa sampai ke laut. Mengingat 10 bulan telah berlalu, Liu Yuan pastinya telah berpindah tempat belasan ribu kilometer jauhnya dari jarak dirinya dengan lembah kematian. Jika itu orang lain, mungkin mereka akan panik menghadapi situasi ini, namun Liu Yuan memiliki pengalaman hidup yang panjang, beberapa kali berhadapan dengan kematian sehingga ia masih bisa mempertahankan ketenangannya. Dalam keadaannya sekarang, Liu Yuan tak bisa melihat mana arah utara, selatan, timur kecuali menunggu matahari di atas langit turun. Liu Yuan kembali ke posisi mengambang di atas lautan. Ia berpikir akan bergerak saat matahari mulai condong ke salah satu arah, sambil menunggu Liu Yuan memusatkan kembali untuk mengumpulkan Qi. Oe yang Liu Yuan miliki sekarang tidak banyak, jumlahnya hampir sama saat sebelum bertanding dengan tetua tertinggi. Liu Yuan memejamkan mata dan mulai mengatur pernafasannya. Dengan Qi, Liu Yuan tidak kedinginan. Meski berada di lautan lepas, Qi mampu mengatur suhu seorang kultivator. Biarpun terlihat mematung seperti mayat yang terombang-ambing ombak, Liu Yuan tetap waspada terhadap sekelilingnya termasuk pada predator laut seperti hiu atau sejenisnya. 2 jam berlalu cepat, mata Liu Yuan mendadak terbuka ketika mendengar ada suara asing. Liu Yuan mencoba berdiri lagi, ia kemudian menemukan ada sebuah kapal berukuran sedang berlayar di atas lautan. Ekspresi Liu Yuan menjadi cerah sesudah melihatnya. Tanpa pikir panjang pemuda itu langsung bergegas mendekati sang kapal. Kapal yang dilihat Liu Yuan bukan kapal penumpang yang biasa digunakan untuk jasa transportasi, tetapi kapal tersebut merupakan kapal nelayan yang sedang mencari ikan di lautan. Hanya ada belasan nelayan yang ada di atas kapal. Mereka sedang memasang jaring, memancing, atau mengubah arah layar saat tiba-tiba Liu Yuan melompat ke kapal mereka. Para nelayan tampak terkejut bahkan ketakutan dengan kemunculan Liu Yuan yang tiba-tiba. Mereka sempat melihat bagaimana pemuda itu berjalan di atas air. Dia seorang kultivator, cetus salah satu nelayan. Hah, kultivator, kenapa orang sepertinya bisa berada di sini? Kalau kau tanya padaku terus aku tanya. Pada siapa? Para nelayan tampak waspada terhadap Liu Yuan. Dari reaksi mereka, sepertinya para pelayan itu mempunyai kesan buruk terhadap kultivator ini. Liu Yuan batuk pelan, ia sadar. Kemunculannya bisa membuat orang jadi waspada terhadapnya, tapi Liu Yuan tidak punya pilihan lain. Liu Yuan mendekati salah satu nelayan yang ketakutan ketika ia berjalan menghampirinya. Ia kemudian memberikan hormatnya. Maaf paman membuat kalian terkejut, tapi aku tidak berniat buruk datang ke kapal ini. Liu Yuan tidak berniat menutupi kalau saat ini dirinya tersesat. Ia membutuhkan arah jalan agar dirinya bisa tiba di daratan. Ah, ngomong-ngomong, apakah ini masih berada di Kekaisaran Langit Utara? Melihat tidak ada tanda-tanda Liu Yuan akan membahayakan mereka, terlebih pria itu masih amat muda, membuat para nelayan menurunkan kewaspadaannya. Kenapa kamu bisa di lautan seperti ini, nak? Pemilik kapal nelayan itu mendekat ke arah Liu Yuan, tubuhnya subur dan tersenyum hangat pada tamu tak diundang tersebut. Liu Yuan kesulitan menjelaskan. Ia hanya sedikit mengarang cerita bahwa ia mengarungi lautan dengan perahu, namun di tengah lautan, perahunya tenggelam karena adanya badai yang menerjang. Ah, malang sekali nasibmu. Kau seharusnya tidak memakai perahu kecil ke tengah lautan seperti ini, tapi untungnya kau adalah seorang kultivator, bukan?
Liu Yuan mengangguk. Aku bisa mengantarmu ke daratan tapi tidak untuk sekarang. Kau bisa melihat sendiri bukan saat ini kami sedang mencari ikan. Pemilik kapal menunjuk tong yang beberapa sudah terisi ikan sementara sebagian besar lainnya masih kosong. Kami nelayan. Mencari ikan adalah mata pencaharian utama kami sehari-hari. Liu Yuan terdiam sesaat kemudian mengeluarkan kantong kulit sebelum diserahkan pada pemilik kapal tersebut. Aku akan membeli ikan-ikan itu, apakah Paman bisa langsung pulang sekarang? Pemilik kapal sampai tersedak nafasnya sendiri ketika melihat isi di kantong kulit itu ada puluhan keping emas di dalamnya. Ini, apakah itu cukup untuk membeli ikan yang sudah Paman dapat? Kau bicara apa, Nak? Uang ini lebih dari cukup untuk kebutuhanku dan kru kapal selama setahun ke depan. Pemilik kapal tersenyum lebar, ia tidak menyangka akan mendapatkan rezeki besar di tengah lautan seperti ini. Kalian sudah menyaksikannya, tunggu apa lagi, balikan haluan kapal, kita pulang cepat hari ini. Para kru kapal menjadi bersemangat, tanpa menunggu waktu mereka mengubah arah layar kapal ke sisi sebaliknya. Dan tentang keberadaanmu sekarang, kau masih berada di Kekaisaran Langit Utara, tepatnya di sisi ujung timur Kekaisaran ini. Pemilik kapal menjelaskan lalu menunjuk ke satu arah. Jika kau pergi ke sana, maka kau akan berjumpa dengan Samudra Hitam, samudra terluas yang memisahkan antar benua. Liu Yuan menelan ludah, dirinya tidak bisa membayangkan jika pergi ke arah yang salah. Liu Yuan mungkin akan mati di tengah lautan. Kapal kemudian mulai bergerak kembali. Liu Yuan berdiri di anjungan kapal sambil merasakan angin laut yang berhembus lembut ke arahnya. Liu Yuan menghela nafas dari waktu ke waktu, entah kenapa perjalanannya semenjak meninggalkan hutan kegelapan diliputi oleh banyak darah dan nyawa yang menghilang padahal Liu Yuan sendiri berusaha sebaik mungkin menghindari konflik yang ada di dunia ini. Kenyataannya masalah itu sering kali datang menghampirinya tanpa henti dan hal ini membuat Liu Yuan terasa sedikit lelah baik mental maupun fisiknya. Sepertinya tidak ada cara lain selain harus fokus memperkuat diriku lebih dahulu. Liu Yuan mengeluarkan artefak dan menggenggam erat di tangannya. Liu Yuan berpikir akan menggunakan benda mistis itu selama beberapa waktu ke depan. Meski telah berkembang dengan pesat selama 4 tahun menjalani kehidupan keduanya ini tetapi kekuatan Liu Yuan masih belum cukup untuk mengatasi masalah yang ada di depannya. Hanya mereka yang kuat yang bisa bertahan, hanya mereka yang kuat yang bisa bebas, hanya mereka yang kuat yang bisa berkuasa. Gumam Liu Yuan tersenyum, kemudian ia memandang ke arah langit yang luas. Sampai jumpa dan tunggu kelanjutannya.